Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Luar biasa. Siapa hari ini yang tidak masuk? Siapa? Oh, masuk semua. Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengantar coding dan KA. Nah, jadi tahun ini pembelajaran coding dan KA kita terapkan di sekolah kita. Nah, hari ini kita akan belajar temanya tentang berpikir komputasional. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah dengar nggak berpikir komputasional? Ada yang sudah, ada yang belum? Ya, mungkin di dalam telinga kita asing ya, apa itu berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan belajar itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, buku tulisnya boleh dibuka semua? Nah, tujuan pembelajarannya agar kita bisa tahu apa pengertian berpikir komputasional, lalu apa prinsip-prinsip berpikir komputasional, dan apa saja berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini ada materinya dalam sebuah video, jadi tolong disimak dan diperhatikan. Oke, bisa? Oke, bisa disimak video berikut. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya.
Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping BIS, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir BIS ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir BIS menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. Yang mana kira-kira? B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, baik. Oke, barusan kita sudah mendengarkan materinya. Nah, berpikir komputasional. Jadi apa sih berpikir komputasional itu? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah. Yang lain? Nggak tahu berarti nggak mendengarkan. Apa berpikir komputasional? Jangan sama kayak Dila, jangan. Apa? Jawab. Tadi kan udah mendengarkan nih. Apa bengong semua tadi? Berpikir komputasional itu apa? Menyelesaikan masalah efektif dan efisien. Oke. Sesuai video yang tadi, jadi berpikir komputasional berpikir secara efektif dan efisien, seperti layaknya berpikir secara komputer. Namanya juga komputasional, berarti berpikir secara komputer. Karena komputer itu berpikir secara efektif dan efisien. Kalau kalian menggunakan komputer, maka dia efektif. Sifat komputer itu efektif, efisien, nggak bertele-tele, nggak kayak manusia banyak alasan. Nah, komputer kalau dikasih tugas A, ya A kerjain. Di tugasnya hari ini, ya hari ini akan dikerjakan. Beda kalau manusia kan hari ini bisa besok dikerjainnya atau ditunda lagi. Nah, setelah itu ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada apa tadi?
Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, dekomposisi itu apa sih? Oke, membagi masalah dalam bagian-bagian kecil. Nah, kalau dalam video tadi contohnya apa? Contoh ada acara 17-an, supaya acara ini lancar. Jadi acara 17-an ini sebagai masalah. Supaya masalah ini bisa selesai, maka dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Ada apa? Ada panitianya, ada bagian dokumentasi, konsumsi, ada pengaman, banyak. Nah, itu. Oke, kalau contoh dalam sekolah apa? Dekomposisi di sekolah. Nah, mengurus kelas dibagi-bagi kan? Ada ketua, presiden, wakil presidennya, ada bidang yang lainnya, kebersihan. Nah, apalagi selain itu? Piket. Piket kenapa bisa disebut dekomposisi? Bagi-bagi tugas. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang buang sampah, ada yang nggak ngapa-ngapain. Ngelihat doang. Nah, oke, itu dekomposisi. Paham sampai sini dekomposisi? Oke. Yang kedua, ada yang namanya apa? Pengenalan pola. Nah, ada penyelesaian masalah dengan kesamaan yang berulang. Contohnya apa? Nah, kamu bisa bedakan mana pakaian. Waktu ngangkat jemuran, kamu angkat nih. Kamu tahu nggak itu pakaian siapa? Jangan jemuran orang. Kamu nggak akan tahu itu pakaian siapa. Pakaian kamu, adik kamu, kakak kamu, orang tua kamu pakaiannya ini. Tahu. Itu namanya pengenalan pola. Atau begini. Biasanya orang menyiram tanaman pas kapan? Pagi dan sore. Itu pola. Nggak ada orang nyiram tanaman siang-siang. Apalagi tengah malam gini aja. Nggak ada. Nah, apalagi contohnya pengenalan pola. Sholat berulang. Kewajiban sholat ya. Bukan pengenalan pola. Oke, apa? Ya sekolah. Di sekolah deh, misalkan di sekolah. Orang yang belajarnya rajin, maka nilainya bagus. Tentu orang yang belajar rajin pasti nilainya bagus. Emang ada orang malas nilainya bagus? Siapa? Orang yang malas biasanya nilainya nggak bagus. Kenapa? Karena nggak ngerjain. Yang rajin nggak pasti ngerjain soal, pasti ngerjain tugas. Kan nilai sekolah kan dikumpulin semua. Nah, yang rajin pasti nilainya bagus. Yang malas enggak. Nah, orang yang setiap Senin ada kegiatan upacara bendera. Gitu. Itu namanya pengenalan pola. Sampai sini paham? Oke, yang ketiga ada yang namanya apa itu abstraksi? Oke. Memfilter, menyaring informasi yang penting-penting aja, yang nggak penting abaikan. Contohnya apa? Nah, menceritakan pengalaman liburan tidak perlu diawali dari bangun pagi, gosok giginya diceritakan, sarapan apa diceritakan, pakai baju apa, itu terlalu detail. Orang juga udah malas denger, maka ceritakan yang penting aja. Ada apa di sana, naik apa, seru apa enggak. Biasanya gitu kalau orang cerita. Kan kalau perempuan ngegosip biasanya yang penting-penting aja kan. Yang nggak penting ngapain digosipin? Mana ada yang nggak penting digosipin? Oke. Apalagi contoh abstraksi. Contoh, Emir pergi ke Gramedia, dia pengen nyari buku tuh. Pasti Emir akan mencari buku yang dia butuhkan. Nggak semua dibeli. Nah, itu abstraksi, mengambil yang penting-pentingnya aja. Misalkan Aisyah belanja nih ke pasar. Dia pasti belanja sesuai kebutuhannya. Belanja sayur, cabai, tomat. Nggak mungkin seluruh pasar dia borong. Nah, itu namanya abstraksi. Atau misalkan Fahri punya kebun mangga. Mau panen nih. Nggak semua mangga dia ambil. Mangga yang matang aja. Gitu.
Nggak manggah orang juga, Pari. Pokoknya manggah kamu. Misalkan Pari punya kebun itu. Itu abstraksi. Paham sampai sini? Oke. Yang terakhir apa? Apa itu algoritma? Membuat. Oke. Oke. Instruksi yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Langkah-langkah membuat jus. Pertama buat jus. Iya, tergantung jus apa dulu. Kalau jusnya apel nggak mungkin ngambil mangga. Siapkan buahnya, peralatannya. Terus habis itu cuci. Terus, ya, terus. Oke, terus. Oke. Harus urut kan? Oke, coba bayangin kalau bikin jus di blender dulu baru dicuci. Di blender dulu ngeng, baru dicuci. Bisa nggak? Bisa muntah kan? Habis di blender dicuci. Nah, itu namanya algoritma. Harus struktur, harus logis, harus jelas. Kalau misalkan si Fadli disuruh ngambil atau si Fadli disuruh pulang, arahin arah pulangnya. Lewat mana? Oh, lewat sini Fadli mana? Lewat Cilem ke sono. Lewat Paksindo bisa, atau lewat Lajung bisa. Jangan diarahin ke Bandung dulu. Nah, makin jauh dia makin nggak bisa pulang. Nah, itu namanya algoritma. Oke, perhatikan ke depan. Di sini ada kertas berwarna. Ada warna apa aja? Terus? Pokoknya ada banyak warna. Nah, terus di sini ada panah. Oke, jadi kita akan bermain namanya menggerakkan robot. Nah, namanya menggerakkan robot. Itu bikinan sendiri permainannya. Nah, di sini ada arah langkah. Bagaimana caranya kalian mengarahkan robotnya kepada tujuannya? Nah, ini namanya apa berarti? Algoritma, karena memberikan instruksi. Oke, contoh ya, contoh. Misal, boleh minta tolong satu orang aja? Boleh minta tolong ke depan satu orang? Ya udah, siapa aja yang mau? Oke, tolong tolong di ini ya, disejajarkan. Nah, kamu ini terus disejajarkan lagi. Sebelahnya lagi. Jangan terlalu padat. Segini. Nah. Ya nggak apa-apa, nggak kelihatan. Ntar bisa kan kejauhan. Satu kotak. Samain sama sebelahnya. Satu orang lagi dah buat ngelurusin. Ayo, Bisa. Ayo. Alip. Nah, ini. Ini titiknya nih, ini A. Ini tuker. Nah. Jangan asal taruh. Warnanya harus selang-seling ya, jangan beda, jangan sama. Bikin 4 baris. Jangan biru lagi. Nah. Ini 4 baris saja. Oke. Itu. Kurang berapa? Udah
4 baris sesuai? Oke. Oke, boleh duduk lagi. Terima kasih Pak Hari dan Alif. Oke, baik. Di sini ada semacam, kelihatan nggak? Masa? Coba berdiri aja, nggak kelihatan mah. Di tempat aja tapi jangan ke sini. Nah, jangan situ, berdiri aja. Nah, kelihatan? Oke. Masa sih nggak kelihatan? Oke, kelihatan? Oke. Perhatikan, di sini ada titik B dan ada titik A. Nah, tugasnya adalah kita memberikan instruksi bagaimana caranya agar titik B sampai ke titik A. Nah, atau sebaliknya. Oke, perhatikan ya, fokus ya. Nah, titik B ke titik A. Nah, contohnya misalnya ini, Fadli, boleh ke depan. Ini disebutnya sebagai robot Fadli. Nah, Fadli startnya di titik B. Oke. Gimana caranya Fadli bisa ke titik A tanpa melewati garis hijau? Bukan garis, kotak hijau. Nggak boleh melewati kotak hijau. Oke, ini ada instruksinya ya. Ini bisa ke kanan, bisa ke atas. Berarti kemana dia? Tanpa melewati kotak hijau. Kemana? Maju ke sini apa ke sini? Oke, berarti instruksinya ke atas. Terus kemana lagi? Ke atas lagi, terus? Ke atas lagi, terus? Samping kanan, samping kanan. Kanan, terus? Kanan. Terus? Kanan. Terus? Kanan. Bawah. Kan nggak boleh lewatin ini kotak hijau. Berarti ke bawah. Habis dari bawah? Kanan lagi, terus? Turun. Terus. Lurus. Kanan. Terus? Ini bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Mau kemana? Naik deh, naik. Terus? Nah, ini instruksinya. Ini namanya algoritma nih. Instruksinya aja. Fadli bergerak berdasarkan ini. Coba dihitung ya, harus sesuai. Robot. Tadi robot di robot. 2, 3. Ya, berarti kelebihan tuh, ada yang kelebihan tuh pasti. Nah, kelebihan kan ini? Iya. Nanti ke bawah. Itu lewatin hijau, stop. Iya, nggak boleh ngelewatin hijau. Terus? Lihat. Udah nyampe yang mana? Sono. Merah sekarang, yang merah nih. Terus? Oke, terus? Nah, ini namanya algoritma. Oke, bisa sampai sini? Oke, coba yang laki-laki ada yang mau coba nggak? Coba Alif sama Emir. Ininya kumpulin dulu. Nah, coba dari titik B ke titik A tanpa melewati kotak pink. Yang jadi robot siapa dulu? Siapa yang menjadi robot? Nah, berarti Alif yang nyusun instruksinya. Silakan, jangan kasih tahu ya, biar mereka berdua. Yang cowok juga yang kasih tahu. Kotak pink. Setara dari B. Kamu sambil bayangin langkahnya. Itu ke atas terus. Kanan ya, kanan yang ke kanan. Itu ke atas, mikir. Itu ke atas.
Nah, gitu. Bawah. Hah? Ke bawah aja, ke bawah. Ditaruh di bawahnya. Scott. Coba ikutin robotnya, udah nyampe belum? Naik satu. Pas dong, harusnya pas dong. Pas dong. Kan 3 atasnya tuh. Iya. Oke, berarti bisa ya? Oke. Yang perempuan siapa yang mau nyoba? Aku mau. Aisyah, Naura. Oke, coba tolong melewati dari titik B. Titik B ke titik A. Tanpa melewati biru. Tanpa melewati biru. Oke, silakan. Gampang itu. Bentuk L. Ini robotnya bisa diskusi ya, canggih. Bisa diskusi. Panas ya? Nara. Demi Allah. Sudah bisa dijalankan robotnya? Jalan tahu. Oke, atas. Oke, bisa ya? Oke, semuanya duduk lagi. Di sini ada LKPD, boleh dikerjakan. Waktunya nggak lama dan nanti dibereskan. Boleh duduk langsung. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Ini gampang kok. Kasih satu contoh aja masing-masing. Ayo sesuai instruksi ya di itunya. Udah dapat semua? Oke, selesai belakang. Oke, 5 menit sekarang waktunya. Oh iya,
Oke, cukup. Nanti setelah ini dikumpulkan LKPD-nya. Oke, kita review lagi. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Oke, atau berpikir komputasional. Ada apa aja tadi? Dekomposisi. Oke. Dekomposisi itu apa? Oke. Pengenalan pola itu apa? Menyelesaikan masalah dengan mencari kesamaan yang berulang. Kalau abstraksi? Mengambil yang penting saja. Oke, memfilter, mengambil, menyaring informasi yang penting-pentingnya. Algoritma? Langkah-langkah yang jelas untuk Langkah-langkah yang jelas, logis, struktur untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah hari ini sudah paham, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan next kita akan membahas lebih dalam lagi tentang berpikir komputasional. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi